Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom. Menurut peribahasa, tak kenal maka tak sayang. Maka izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Mierla Rosalita Amanda Putri, yang bisa dipanggil dengan nama Mierla. Saya lahir di kota ujung timur Pulau Jawa yang sering disebut dengan kota Banyuwangi. Saya lahir pada bulan Januari tanggal 31 tahun 2002. Mungkin nih di sini ada yang belum paham apa sih COVID-19 atau virus corona itu. Dan di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang COVID-19 atau virus corona. Coronavirus adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernafasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernafasan ringan seperti flu. Namun, virus ini juga menyebabkan infeksi pernafasan berat seperti infeksi paru-paru. Virus corona bisa menyerang siapa saja. Menurut data yang dirilis gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Republik Indonesia, jumlah kasus terkonfirmasi positif hingga 5 Oktober 2020 sebanyak 303.000 orang dan dengan jumlah kematian 11.000 orang. Tingkat kematian akibat COVID-19 adalah sekitar 3,7%. Jika dilihat dari persentase angka kematiannya dibagi menurut golongan usia, maka usia di atas 60 tahun memiliki persentase angka kematian yang lebih tinggi dibandingkan dengan golongan usia lainnya. Sedangkan berdasarkan jenis kelamin, 58,7% penderita yang meningkat akibat COVID-19 adalah laki-laki dan 41,3% sisanya adalah perempuan. Gejala awal infeksi virus corona atau COVID-19 ini bisa menyerupai gejala flu, yaitu demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu, gejala dapat hilang dan sembuh atau malah semakin berat. Penderita dengan gejala yang berat bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak bahkan sampai berdarah, sesak nafas, dan nyeri dada. Gejala-gejala tersebut muncul ketika tubuh merasa melawan virus corona. Secara umum, ada 3 gejala umum yang bisa menandai seseorang terkena virus corona, yaitu demam dengan suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius, batuk kering, sesak nafas, dan beberapa gejala lain yang juga bisa muncul pada infeksi virus corona meskipun lebih jarang, yaitu diare, sakit kepala, konjungtivitis, hilangnya kemampuan mengecap rasa atau mencium bau, terdapat ruam di kulit. Gejala-gejala COVID-19 ini umumnya muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah penderita terpapar virus corona. Sebagian pasien yang terinfeksi virus corona bisa mengalami penurunan oksigen tanpa adanya gejala apapun. Untuk diagnosa virus corona atau COVID-19 ini, untuk menentukan apakah pasien terinfeksi virus corona, dokter akan menanyakan gejala yang dialami pasien dan apakah pasien baru saja berpergian atau tinggal di daerah yang memiliki kasus infeksi virus corona sebelum gejala muncul. Dokter juga akan menanyakan apakah pasien ada kontak dengan orang yang menderita atau diduga menderita COVID-19. Guna memeriksa diagnosa COVID-19, dokter akan melakukan beberapa pemeriksaan. Pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter yaitu rapid test untuk mendeteksi antibodi yang memproduksi oleh tubuh untuk melawan virus. Yang kedua, swab test atau tes PCR.
untuk mendeteksi virus corona yang di dalam dahak. Yang terakhir dengan rongsen dada untuk mendeteksi infiltrasi atau cairan di paru-paru. Hasil rapid test atau hasil rapid COVID-19 ini jika mendapatkan hasil positif, kemungkinan besar menunjukkan bahwa seseorang memang sudah terinfeksi virus corona. Namun, bisa juga berarti seseorang tersebut terinfeksi kuman atau virus yang lainnya. Dan sebaliknya, hasil rapid test COVID-19 negatif belum tentu menandakan bahwa Anda mutlak terbebas dari virus corona. Belum ada obat yang benar-benar efektif untuk mengatasi infeksi virus corona ini. Pilihan mengobati akan disesuaikan dengan kondisi pasien dan tingkat keparahannya. Beberapa pasien dengan gejala ringan atau tanpa gejala akan disarankan untuk melakukan protokol isolasi mandiri di rumah sambil tetap melakukan langkah pencegahan penyebaran infeksi virus corona. Selain itu, dokter juga bisa memberikan beberapa langkah untuk meredakan gejala dan mencegah penyebaran virus corona. Untuk langkah-langkah yang akan diberikan oleh dokter untuk pasien, yaitu dengan yang pertama, merujuk penderita COVID-19 yang berat untuk menjalani perawatan dan karantina di rumah sakit rujukan. Yang kedua, memberikan obat pereda demam dan nyeri yang aman dan sesuai kondisi penderita. Yang ketiga, mengajukan penderita COVID-19 untuk melakukan isolasi mandiri dan istirahat yang cukup. Yang keempat, mengajukan penderita COVID-19 untuk banyak minum air putih untuk menjaga kadar cairan tubuh. Mungkin ada nih yang bertanya-tanya, apa sih pentingnya peran dokter hewan di masa pandemi seperti ini? Dokter hewan tidak hanya memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan hewan peliharaan, namun lebih daripada itu, mampu untuk mengendalikan bahkan mengatasi wabah pandemi yang disebabkan oleh hewan itu sendiri. Kondisi alam lingkungan yang dengan semakin syarat dengan beban di mana daya dukung yang semakin berkurang, sementara aktivitas yang semakin besar, maka ledakan wabah itu bisa menjadi sebagaimana kita alami sekarang, pandemi COVID-19. Dulu ada flu burung, antraks, dan sebagaimana peran dokter hewan itu sangat strategis di situ. Di samping itu, kebutuhan masyarakat akan protein yang tentu dihasilkan oleh hewan-hewan sehat menjadi tanggung jawab dokter hewan untuk memastikan bahwa hewan tersebut betul-betul sehat dan aman dikonsumsi untuk masyarakat. Era global maupun era perbaikan tingkat kesejahteraan ekonomi dunia, maka peran dokter hewan sangat strategis dalam rangka memenuhi kebutuhan protein asal hewan. Memastikan sehat dan bergizi itu peran dokter hewan.